Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ayu Safitri dari kelas 11 PA11. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hukum Newton. Sebelumnya, apakah teman-teman semua tahu bahwa apa itu hukum Newton? Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mengenalkan kepada teman-teman semua mengenai pengertian dari hukum Newton, contoh-contoh hukum Newton, dan juga sedikit mengenai rumus dari hukum Newton. Langsung saja kita mulai. Oke, sebelum masuk ke dalam bentuk-bentuk hukum Newton, kita harus berkenalan dulu nih dengan penemu dari hukum Newton itu sendiri. Penemu dari hukum Newton itu sendiri yaitu adalah Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton adalah seorang fisikawan dan juga ilmuwan asal Inggris yang lahir di Woolsthorpe pada 4 Januari tahun 1642. Berkat kejeniusannya sedari kecil, pada usia 18 tahun Newton sudah dapat berkuliah di Universitas Cambridge. Dan dari universitas inilah dia mulai mempelajari dan menjadi ahli terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan juga matematika. Dan dari sini jugalah Newton pun memulai penelitian-penelitiannya yang dimana penelitian-penelitian tersebut pun berlanjut hingga dia dewasa. Selanjutnya kita masuk ke dalam sejarah dari penemuan hukum Newton. Jadi pada saat itu, pada zaman dahulu nih, tepatnya pada tahun 1666, ketika itu pada siang hari, ketika Newton sedang membaca buku di bawah pohon apel, tiba-tiba ada salah satu apel yang jatuh dan mengenai kepalanya. Dari kejatuhan apel itulah yang membuat Newton berpikir bahwa jika gravitasi bekerja di puncak pepohonan dan juga di puncak-puncak gunung, maka mungkin saja gravitasi juga bekerja sampai ke bulan. Newton pun menyimpulkan bahwa bumi memberikan gaya pada sebutir apel yang jatuh dan juga pada bulan meskipun tidak terjadi sentuhan, dan benda-benda tersebut dipisahkan oleh jarak jauh sekalipun. Dari hal tersebutlah yang membuat Newton menemukan gaya gravitasi. Dan seiring berjalannya waktu, Newton pun terus berkutat dengan penemuan-penemuan lainnya. Baik, kita masuk ke dalam pengertian dari hukum Newton. Hukum Newton adalah hukum yang menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan juga gerak yang ditimbulkannya. Dapat dilihat di sini bahwa hukum-hukum Newton sendiri ada 3, yaitu Newton 1, Newton 2, dan Newton 3. Newton 1 dapat dilihat secara sekilas, contohnya yang dimana terdapat sebuah mobil yang sedang berjalan dengan kecepatan konstan, kemudian mengerem secara mendadak, maka penumpang di dalam mobil tersebut akan terdorong ke belakang. Kemudian ada hukum Newton 2, yang dimana ketika kita memberikan gaya pada suatu benda, maka benda itu akan bergerak. Tetapi jika benda tersebut berat, maka memerlukan gaya yang lebih besar lagi. Kemudian ada hukum Newton 3 yang dimana adanya aksi dan reaksi. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, maka akan ada timbal balik dari benda yang telah kita lakukan tersebut. Selanjutnya terdapat hukum Newton 1. Hukum Newton 1 berbunyi, suatu benda yang sedang diam akan tetap diam, dan benda yang sedang bergerak lurus beraturan akan terus bergerak lurus beraturan. Jika resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Dapat dilihat bahwa di sini sigma dari F atau sigma dari resultan gaya itu sama dengan 0. Yang dimana sigma F sendiri itu bisa disebut dengan resultan gaya yang memiliki satuan kilogram meter per second kuadrat. Hukum Newton 1 menunjukkan bahwa resultan gaya yang bekerja pada benda dengan komposisi yang sama dengan 0, maka akan membuat benda yang awalnya diam akan terus diam, sedangkan benda yang awalnya sudah bergerak secara beraturan akan selamanya terus bergerak secara beraturan dan dalam kecepatan yang tetap. Jadi dapat disimpulkan nih bahwa dalam hukum 1 Newton, percepatan benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja dan berbanding terbalik dengan massa atau berat dari benda itu sendiri. Oke, kita masuk ke dalam contoh dari hukum Newton 1, yang dimana bisa dilihat di bagian sebelah kiri. Contohnya yaitu saat mobil berjalan pelan lalu tiba-tiba digas mendadak, maka penumpang di kursi mobil di dalamnya akan terdorong ke arah depan. Nah, kenapa nih bisa terdorong? Karena pada awalnya mobil bergerak dengan kecepatan konstan atau percepatannya 0, yang dimana tubuh kita sudah nyaman dalam keadaan tersebut.
Namun secara tiba-tiba mobil mengerem atau memperlambat gerakannya secara mendadak, sehingga tubuh kita yang tidak siap ini akan terdorong ke arah depan karena mau mempertahankan geraknya ke depan. Contoh yang kedua ada saat kita meletakkan sebuah gelas di atas kain, kemudian kain tersebut ditarik dengan cepat, maka gelas tersebut akan tetap berada di tempat asalnya. Dapat dilihat gambarnya yang di bagian sebelah kanan. Hal ini terjadi karena gelas memiliki kecenderungan untuk tetap diam karena adanya sifat kelembaban. Jadi, pada saat kain ditarik dengan cepat, gaya gesekan antara kain dan gelas menjadi sangat kecil sehingga ketika waktu interaksi terjadi secara singkat, gelas tersebut tidak akan bergerak karena gesekannya ya hanya berfokus pada kain, tidak berpengaruh nih pada gelasnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton berbunyi, percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus nih dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan massa dari benda tersebut. Dari hukum Newton 2, kita tahu bahwa percepatan berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda dan juga berbanding terbalik dengan massa bendanya. Artinya, semakin besar gaya yang diberikan pada suatu benda, maka percepatan dari benda tersebut juga akan semakin besar. Dan sebaliknya, semakin besar massa benda, maka percepatan benda justru semakin kecil. Ini dapat dilihat rumus dari hukum Newton 2, yaitu sigma F sama dengan M kali A, yang dimana sigma F merupakan resultan gaya atau total gaya yang terdapat pada benda, kemudian A adalah percepatan benda yang bisa ditulis dengan satuan meter per second kuadrat, dan juga M adalah massa benda. Kalau kita lihat di bagian sebelah kiri, bahwa A sama dengan sigma F per M, yang dimana berarti percepatan itu berbanding lurus dengan gaya dan juga berbanding terbalik dengan massa. Hal ini sesuai dengan bunyi dari hukum Newton 2. Oke, kemudian ada contoh penerapan dari hukum Newton 2. Di bagian sebelah kiri dapat dilihat contohnya, yaitu orang yang mendorong gerobak bakso dengan kekuatan atau gaya tertentu, dan gerobak tersebut akan berjalan dengan kecepatan tertentu pula. Nah, jadi ketika kita memberikan sebuah gaya pada benda yang awalnya diam, maka benda tersebut akan bergerak. Dan geraknya benda tersebut juga tergantung nih berapa besar gaya yang kita berikan. Kemudian, contoh yang kedua yaitu ketika kita sedang menarik sebuah gerobak yang penuh dengan muatan, tentunya gaya yang akan kita berikan lebih besar daripada kita menarik gerobak tanpa muatan atau kosong. Jadi tadi kan bisa dijelaskan bahwa resultan gayanya berbanding lurus nih dengan percepatannya. Semakin besar gaya yang kita berikan, maka semakin cepat nih benda tersebut untuk bergerak, atau bisa dibilang semakin mudah buat bergerak. Tetapi jika gerobak benda yang kita dorong ini berat, maka kita juga memerlukan nih gaya yang lebih besar lagi untuk mendorong benda tersebut. Dan benda tersebut juga ketika kita dorong, itu nggak akan bisa bergerak secepat benda yang lebih ringan dari benda itu. Dan makanya di sini perumpamaannya menarik sebuah gerobak yang penuh dengan muatan akan membutuhkan gaya yang lebih besar daripada menarik benda tanpa muatan atau kosong. Ya, sudah jelas bahwa ketika kita menarik gerobak yang isinya berat, otomatis kita memerlukan gaya yang cukup besar dan juga gerobak tersebut akan berjalan lambat kan. Berbeda dengan gerobak yang tidak ada muatannya atau kosong, kita akan dengan mudah nih menariknya. Dan juga gerobak tersebut bisa jalan lebih cepat daripada gerobak yang terdapat muatan di dalamnya. Terakhir dari Newton adalah hukum Newton 3. Hukum Newton 3 memiliki bunyi, ketika benda pertama memberikan gaya, biasa disebut gaya aksi, kepada benda kedua, maka benda kedua akan kembali memberikan gaya, yaitu gaya reaksi yang sama besar kepada benda pertama, namun arahnya berlawanan. Jadi, setiap benda yang kita berikan gaya aksi, maka benda tersebut akan kembali memberikan gaya reaksi yang sama besar terhadap kita, tetapi ingat arahnya berlawanan. Adapun rumus dari hukum Newton 3 sudah jelas bahwa tadi F aksi sama dengan min F reaksi, yang dimana ketika kita memberikan aksi, bahwa sesuatu yang kita berikan aksi ini akan melakukan timbal balik kepada kita, tapi arahnya berlawanan.
Terakhir ada contoh penerapan dari hukum Newton 3, yaitu yang di bagian sebelah kiri saat mendayung gerakan tangan ke belakang, tapi perahu akan bergerak ke depan. Ini bisa dilihat bahwa gaya aksi yang kita berikan yaitu adalah ketika kita mendayung. Dan gaya reaksi yang didapatkan yaitu berlawanan nih dengan apa yang kita berikan, yang dimana kita mendayung gerakannya ke belakang tapi perahunya maju ke depan. Itu sesuai dengan hukum Newton 3 yang dimana ketika kita memberikan aksi akan terdapat sebuah reaksi namun secara berlawanan. Contoh kedua dari hukum Newton 3 yaitu ketika kita memukul paku dengan palu. Palu sebagai benda yang memberikan gaya aksi dan menghasilkan gaya dari paku yang merupakan gaya reaksi dari pemukulan melalui palu tersebut. Jadi ketika ada palu dan ada paku dipukul dengan palu ke arah depan misalnya. Kemudian dari pukulan palu tersebut nih otomatis paku ini memberikan pantulan kan, memberikan reaksi yang dimana pantulan tetapi arahnya berlawanan. Yang dalam artian di sini bentuknya adalah pantulan yang membuat palu itu menjadi terdorong ke belakang. Kita memberikan dorongan paku ke depan, tetapi reaksi dari pemukulan yang kita berikan itu membuat palu menjadi terdorong ke arah belakang. Jadi seperti itu contoh dari hukum Newton 3 yang dimana terdapat aksi dan reaksi tetapi secara berlawanan. Sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima oleh teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.